Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian. Selamat datang pada webinar series ke-50 yang diselenggarakan oleh KMMB Consulting yang bekerja sama dengan Institute of Certified Management Accountants, ICMA Indonesia. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat anugerahnya kita dapat berkumpul kembali di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Perkenalkan, saya Nur Alfimi Yundari selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Pada webinar sebelumnya telah dibahas mengenai balance scorecard dalam menyelaraskan strategi shared service units dengan strategic business units. Topik webinar minggu ini tentu berkolerasi dengan materi minggu lalu dengan ruang lingkup pembahasan mengenai penyelarasan strategi dan pengelolaan kinerja di seluruh organisasi. Baik, sebelum memulai webinar, saya ingin menyapa pemateri kita pada webinar kali ini. Untuk pemateri pertama ada Ibu Melinda Luciana. Selamat pagi, Ibu Melinda. Selamat pagi, Mbak Yun. Gimana kabarnya Bu Melinda? Alhamdulillah baik. Gimana Anda kabarnya juga? Alhamdulillah baik juga Bu Melinda. Baik, untuk pemateri kedua ada Bapak Badowi. Selamat pagi Pak Badowi. Pagi, Yunda, apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik Pak Badowi. Pak Badowi sendiri gimana Pak Badowi? Sehat? Sehat selalu, Alhamdulillah. Baik, terima kasih untuk responnya. Sepertinya Bapak Ibu sekalian sudah sangat antusias menantikan paparan materi dari kedua pemateri kita. Pada Bapak atau Ibu yang berkenan untuk mengaktifkan kamera, dipersilahkan untuk dapat on cam agar sesi webinar kali ini berlangsung interaktif. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pemateri pertama, yaitu Bu Melinda. Untuk Ibu Melinda, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Yunda atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya sangat senang sekali ya kita dapat bertemu pada webinar series yang ke-50 ini dengan tema Creating Strategic Awareness, Making Strategy Everyone's Everyday Job. Nah, sebenarnya tema ini itu berangkat dari sebuah fakta yang sederhana namun penting, di mana sebuah strategi, biarpun strategi itu bagus, brilian, dan luar biasa, itu tidak akan berhasil tanpa adanya implementasi yang benar. Nah, bukan menjadi rahasia lagi ya Bapak Ibu sekalian, bahwa kebanyakan strategi yang gagal itu sebenarnya bukan karena perencanaannya yang buruk atau idenya yang jelek, tetapi karena implementasinya yang kurang baik. Karena sebenarnya semua ide dalam pembuatan strategi itu bagus ketika ada perencanaan yang matang dan yang paling penting implementasinya itu baik dan dipahami oleh seluruh karyawan di perusahaan itu. Hal ini tuh menunjukkan bahwa kebanyakan karyawan di berbagai level seringkali tidak memahami atau bahkan tidak peduli tentang strategi perusahaan dan bagaimana mereka itu bisa memiliki keterikatan dengan tujuan organisasi. Nah, mungkin sebelum kita mulai, saya ingin bertanya ke Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di sini ya. Sebenarnya menurut Bapak Ibu apa saja tantangan utama yang menyebabkan strategi perusahaan itu sulit diimplementasikan pada suatu perusahaan? Nah, mungkin bisa dibantu dijawab di kolom chat atau mungkin bisa raise hand biar dibantu Mbak Yunanda untuk dipersilahkan. Mungkin bisa dibantu Mbak Yunanda. Ada yang punya opini nggak tentang eh, kenapa sih strategi perusahaan itu sulit diimplementasikan pada suatu organisasi, Bapak Ibu di sini? Saya coba menjawab ya Ibu Melinda. Oh, baik, baik, Mungkin baik, menurut Mbak saya Yunda. itu kenapa sulit itu mungkin karena komunikasi yang tidak efektif dari suatu perusahaan itu sendiri. Mungkin itu sih Ibu Melinda. Oke, baik. Ya, inilah yang akan menjadi inti pada sharing session kita pada hari ini, yaitu bagaimana memastikan semua karyawan itu tidak hanya mengetahui strategi, tetapi juga dapat menerapkan dan menjalankan strategi pada pekerjaan sehari-hari mereka. Mungkin bisa dibantu di next slide. Nah, untuk slide pertama ini kita akan mulai untuk
mengidentifikasi beberapa poin penting dalam melakukan penyesuaian antara karyawan sendiri dan tujuan organisasi. Yang pertama ini ada satisfaction versus commitment. Employee satisfaction is not the same as commitment to organization goals. Nah, pertama kita perlu ketahui perbedaan antara kepuasan dan komitmen karyawan, di mana banyak perusahaan itu fokus pada peningkatan kepuasan karyawan melalui memberikan gaji yang kompetitif, fasilitas yang modern, atau lingkungan kerja yang nyaman. Tetapi sebenarnya kepuasan karyawan itu sendiri seperti seperti ini. Perusahaan e-commerce itu memberikan tunjangan makan, tunjangan hiburan, dan lain-lain, dan memberikan fasilitas yang lengkap seperti gym atau dan sebagainya, bahkan ruang kerja yang nyaman kepada karyawannya. Namun setelah di survei pada akhir tahun, mereka itu mencatat bahwa tingkat turnover karyawannya itu tinggi. Nah, setelah diselidiki, alasannya adalah karyawan itu merasa tidak terlibat secara emosional dengan visi perusahaan. Sehingga selain mengakomodir kepuasan karyawan yang terjamin, perusahaan itu juga perlu memberikan pemahaman yang mendalam kepada karyawannya tentang bagaimana produk mereka itu bisa berdampak kepada pelanggannya. Dengan strategi ini diharapkan karyawan itu juga merasakan keterlibatan secara emosional tentang visi yang akan dicapai perusahaannya. Nah, oleh karena itu, kepuasan itu juga penting, tetapi komitmen lebih menentukan keberhasilan suatu organisasi. Ketika perusahaan memiliki karyawan yang berkomitmen terhadap suatu perusahaan tempat mereka bekerja, eh, maka akan mudah bagi perusahaan untuk mitis physical asset over employee capability. Nah, kita itu sering mendengar ya Bapak Ibu sekalian bahwa banyak omongan-omongan bahwa karyawan itu adalah aset paling penting bagi suatu perusahaan. Namun, banyak organisasi, terutama di sektor manufaktur ataupun retail, itu lebih fokus pada memperbanyak atau memperbesar aset-aset fisik mereka, seperti meningkatkan jumlah inventaris, lalu bisa juga mengupgrade mesin mereka, tetapi mengabaikan terkait pelatihan di karyawannya. Nah, sebuah contoh seperti ini, Bapak Ibu. Sebuah, misalkan ini restoran cepat saji yang terkenal. Saya ambil nama misalkan Kentucky gitu ya, sedang berkembang pesat dengan membuka banyak cabang baru, terutama di kawasan kota-kota kecil dan daerah pinggiran. Nah, dalam upayanya bersaing, perusahaan itu berinvestasi besar-besaran pada infrastruktur fisik seperti renovasi desain restorannya, lalu yang lebih modern, lalu ada penambahan fasilitas teknologi seperti self order kios. Nah, namun mereka lupa akan terkait pelatihan di karyawannya itu diabaikan. Akibatnya, restoran itu eh, menghadapi beberapa tantangan yang kan tadi tidak ada apa ya pelatihan dan informasi-informasi tentang bagaimana itu self order kios. Nah, yang mengakibatkan banyak pelanggan itu kesulitan untuk memesan secara mandiri, padahal kan tujuannya itu. Dan pada akhirnya pelanggan itu kembali ke meja kasir dan tetap memperpanjang waktu antrian. Lalu permasalahan yang ada juga penurunan standar layanan. Jadi staf-staf yang baru direkrut itu tidak menerima pelatihan, sehingga layanannya juga standar dan pesanan itu mungkin sering salah-salah atau pelayanannya lambat, komunikasi dengan pelanggan itu juga tidak ramah seperti itu. Nah, di sisi lain, misalkan ini ada pesaingnya itu sedang berkembang juga, tapi mengambil pendekatan yang berbeda dengan memprioritaskan terkait pelatihan karyawan, mungkin dengan pelatihan bagaimana itu cara kerja self order kios, lalu ada cara membantu pelanggannya seperti apa. Lalu juga ada mungkin pelatihan terkait customer service, bagaimana itu melayani pelanggan dengan ramah, dengan baik, seperti itu ya. Sehingga perusahaan itu juga harus
seimbang dalam mengelola aset fisik dan pengembangan sumber daya manusianya. Nah, untuk yang ketiga ini, uh, not all employee are equally important. Jadi, sebenarnya apakah semua karyawan itu memberikan dampak yang sama sih pada keberhasilan suatu strategi? Tentu saja jawabannya itu tidak sama ya, porsinya itu berbeda-beda. Eh, Tidak semua karyawan itu memberikan dampak yang sama. Beberapa peran itu dinilai lebih strategis karena langsung mempengaruhi pengalaman pelanggannya, langsung berinteraksi dengan pelanggan. Seperti contohnya misal tim penjualan dan tim di customer service. Nah, mereka itu yang menjadi wajah pertama perusahaan dan untuk juga membentuk loyalitas pelanggan. Sementara itu peran-peran lain seperti mungkin di belakang seperti tim operasional atau tim administrasinya eh, itu kurang berinteraksi langsung dengan pelanggannya. Namun, meski tidak berinteraksi langsung, tetapi tetap memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran proses bisnis, seperti untuk memastikan bagaimana sih arus kas itu dan pengiriman produk itu dapat berjalan secara lancar. Sehingga perusahaan itu juga perlu mengidentifikasi peran-peran mana sih yang menjadi peran kunci pada sistem perusahaannya itu guna untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang relevan dan memastikan setiap karyawan itu memahami bagaimana pekerjaan mereka itu dapat berkontribusi pada tujuan besar perusahaan. Sebagai contoh seperti ini, perusahaan cepat saji, restoran cepat saji. Nah, peran kasir dan pramusaji itu eh, kebanyakan itu sering dianggap remeh ya, peran kasir atau pramusaji. Padahal mereka itu yang menjadi wajah pertama yang dilihat pertama kali oleh customernya. Nah, kalau kasir itu tidak ramah, bahkan pelanggan itu bisa kecewa loh Bapak Ibu sebelum mereka menikmati makanannya. Sebelum mereka menikmati makanannya, merasakan rasa makanannya, kalau kasirnya tidak ramah, mereka bakal kecewa. Dan disinilah pentingnya perusahaan mengidentifikasi peran kunci yang paling strategis. Nah, untuk yang keempat itu ada customer engagement. Customer can be involved in recruiting, training, and rewarding employees. Nah, Surya melibatkan pelanggan dalam manajemen SDM adalah strategi baru, strategi yang dapat diambil, diterapkan oleh perusahaan. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas layanannya. Karena pelanggan itu kan yang merasakan langsung layanan dari perusahaannya. Sehingga pelanggan itu dapat memberikan masukan-masukan tentang mungkin kinerja karyawan yang diharapkan itu seperti apa sih. Dan perusahaan itu bisa mengambil apa ya opini-opini dari pelanggan-pelanggannya untuk eh, dapat diterapkan dalam perekrutan karyawan. Nah, strategi ini itu tidak hanya meningkatkan layanan, tetapi juga membuat pelanggan itu merasa lebih dihargai karena apa ya masukan-masukan dari mereka itu didengarkan di sisi lain karyawannya itu menjadi lebih termotivasi karena tahu bahwa umpan balik pelanggan itu digunakan untuk membantu mereka lebih berkembang lagi, lebih baik lagi hasilnya. Kualitas layanan itu juga akan meningkat, pelanggan juga akan lebih puas, kinerja karyawannya itu juga akan berangsur-angsur terus membaik. Misalkan saya ambil contoh lagi di restoran cepat saji gitu ya, itu dapat menggunakan atau memanfaatkan ulasan-ulasan yang ada, mungkin bisa di media sosial atau biasanya di Google Map itu kan ada pelanggan-pelanggan yang memberikan ulasan seperti itu ya, terkait layanan yang terbaik yang diinginkan mereka itu seperti apa. Nah, ulasan ini seringkali itu mencerminkan pengalaman pelanggan secara langsung, seperti keramahannya, kecepatan penyajiannya, atau kemampuan karyawan dalam menangani masalahnya. Dengan menganalisis komentar-komentar tersebut, dapat digunakan perusahaan untuk bahan dalam perekrutan atau pelatihan, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini kita di sebelahnya ini juga lanjut bagaimana perusahaan itu dapat juga memastikan bahwa setiap karyawan ini benar-benar
mendukung dan menjalankan strategi dari perusahaannya dalam keseharian mereka, dalam mereka bekerja sehari-hari. Nah, di sini itu ada 3 langkah yang utama yang dalam penyelarasan karyawan dengan strategi perusahaan. Langkah yang pertama adalah komunikasi and education. Karyawan itu tidak akan bisa mendukung strategi perusahaan ya Bapak Ibu jika mereka itu sendiri tidak memahaminya, tidak memahami strategi tersebut. Nah, oleh karena itu perusahaan itu harus mengkomunikasikan dengan jelas dan mengedukasi dengan tepat dan eh, mana-mana saja sih yang penting. Nah, seringkali strategi perusahaan itu disampaikan dengan cara yang terlalu rumit, terlalu rumit. Jadi mereka itu tidak bisa paham terkait strategi perusahaan ini sebenarnya apa sih sehingga karyawan itu sulit memahami ya Bapak Ibu bagaimana mereka dapat berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian tujuan organisasi. Nah, strategi yang baik itu juga harus disampaikan dengan cara yang sederhana, namun relevan bagi pekerjaan sehari-hari karyawannya itu dengan komunikasi yang jelas dan terus-menerus. Setiap karyawan itu bisa lebih memahami peran mereka dalam strategi perusahaan dan dapat tersadar bahwa sebenarnya pekerjaan mereka itu sangat penting bagi kesuksesan di perusahaan mereka. Nah, untuk langkah yang kedua itu personal and team goals, yaitu bagaimana sih perusahaan itu memastikan bahwa karyawannya perlu tahu perannya masing-masing, peran dari setiap karyawan itu bagaimana dalam keberhasilan perusahaan. Nah, tanpa pemahaman ini, tanpa pemahaman peran karyawan, mereka itu mungkin merasa tugas mereka tidak signifikan, tidak berpengaruh terhadap perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk menghubungkan tujuan pribadi pada setiap karyawan itu dengan tujuan perusahaannya. Misal bisa dengan memberikan peta tujuan individu jelas sehingga menghubungkan kontribusi mereka itu saling mendukung untuk mencapai tujuan yang lebih besar itu semangat kolaborasi antar karyawan di tim tersebut dan tanggung jawab itu akan tumbuh. Nah, dengan cara ini karyawan itu tidak hanya bekerja berdasarkan tugas yang diberikan, tetapi mereka itu juga memahami bagaimana pekerjaan mereka itu secara langsung berkontribusi pada keberhasilan perusahaan. Nah, di langkah yang Baik, mungkin dari pemateri kita, yaitu Bu Melinda, sedang menghubungkan ulang kepada Zoom-nya. Kita akan tunggu sebentar. Eh, baik, Bu Melinda sudah terhubung. Halo, Bu Melinda. Halo, apakah sudah terdengar Mbak Ina? Sudah. Baik, mohon maaf sekali ada kendala. Langkah ketiga tadi ya, sebenarnya di sini kalau insentif itu diberikan hanya untuk hasil pribadi tanpa kaitannya dengan tujuan besar perusahaan, karyawan itu mungkin akan kehilangan fokus pada visi bersama. Jadi penting untuk memastikan penghargaan yang diberikan atau insentif yang diberikan itu membuat karyawan ini merasa bahwa usaha mereka itu benar-benar membantu perusahaan mencapai targetnya. Seperti itu, Mbak Yunanda.
Baik, mungkin bisa di slide selanjutnya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan di slide kedua, bahwa setelah membahas ya tadi pentingnya menjadikan strategi sebagai bagian sehari-hari karyawan, slide ini itu akan menjelaskan bagaimana memastikan pemahaman visi dan strategi di seluruh organisasi. Nah, saya memiliki ungkapan bahwa visi tanpa implementasi itu hanyalah ilusi ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga banyak organisasi itu memiliki strategi yang hebat, strategi yang baik, bagus hanya di atas kertas. Tapi karena tidak adanya pemahaman yang menyeluruh, strategi tersebut gagal diimplementasikan dengan baik. Nah, tabel ini itu akan membahas lebih dalam bagaimana membangun komunikasi strategi yang efektif dan memastikan semua karyawan itu tidak hanya memahami visi dan strategi, tetapi juga dapat mendukung dan melaksanakannya. Nah, untuk yang pertama ini ada understanding the vision and strategy. Nah, langkah pertama untuk membangun kesadaran strategis adalah memastikan bahwa semua karyawan di perusahaan itu dapat memahami visi dan strategi perusahaan. Nah, karena visi itu adalah tujuan besar perusahaan yang ingin dicapai, sedangkan strategi ini adalah langkah itu berjalan dengan baik dan terarah. Oke, di sini mungkin saya mengambil contoh ya Bapak Ibu. Salah satu coffee shop yang terkenal yaitu Starbucks itu mereka itu perusahaan Starbucks itu memastikan setiap karyawannya itu mulai dari barista hingga manajer mereka itu memahami visi perusahaan, yaitu terkait pentingnya experience pelanggan. Nah, strategi mereka ini mencakup memberikan layanan yang personal, menciptakan suasana nyaman di setiap gerai, dan menjaga kualitas produk mereka agar tetap baik. Nah, misalkan saja barista Starbucks ya, tidak hanya dilatih untuk pembuatan kopi, tidak hanya melatih bagaimana itu racikan kopi yang benar, tetapi juga untuk mengenal pelanggan lebih dalam itu caranya bagaimana dan memberikan pelayanan untuk pengalaman pelanggan yang hangat dan ramah itu seperti apa, itu juga mereka dilatih barista-barista ini. Nah, dengan memahami visi dan strategi ini, setiap karyawan di situ itu tahu bahwa peran mereka itu bukan hanya menyajikan kopi, tetapi juga menciptakan hubungan emosional dengan pelanggannya. Nah, untuk yang kedua itu ada konsistensi and persisten. Nah, seharusnya dalam mengkomunikasikan strategi itu bukan pekerjaan yang sekali jalan ya Bapak Ibu. Jadi sekali disampaikan terus udah seperti itu, tidak ya. Karena itu dibutuhkan konsistensi dan ketekunan agar pesan-pesan itu benar-benar menembus dan dipahami oleh semua karyawan di organisasi tersebut. Nah, strategi itu perlu disampaikan secara berulang-ulang dengan cara yang jelas dan relevan. Seperti yang tadi, tidak cukup hanya dengan mengadakan satu pertemuan saja untuk menjelaskan visi perusahaan bagaimana, atau hanya menempel di dinding visi misi perusahaan. Pesan ini itu harus terus-menerus diperkuat dalam berbagai kesempatan. Misalkan melalui pelatihan-pelatihan yang dilakukan itu harus disampaikan melalui rapat-rapat, lalu ada juga mungkin di papan informasi atau bahkan di dalam obrolan sehari-hari. Mohon maaf sebelumnya, sepertinya di sini Bu Melinda mencoba terhubung kembali. Mungkin
Kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Saya akan melanjutkan contohnya di Starbucks. Starbucks itu menyampaikan terus-menerus pentingnya experience pelanggan. Terus-menerus disampaikan kepada karyawannya melalui pelatihan, rapat mingguan, eh, bahkan melalui papan pengumuman di setiap cabang. Hasilnya itu bahkan barista baru telah mengetahui bahwa pekerjaan mereka itu lebih dari sekedar membuat kopi, tapi juga menciptakan experience pelanggan. Nah, yang strategi efek tujuan utama yang harus dicapai. Yang pertama itu ada developing and understanding of strategi. Nah, strategi itu harus dijelaskan dengan sederhana agar semua karyawan itu memahami arah dan langkah yang harus diambil. Pemahaman ini itu membuat mereka lebih percaya diri dalam menjalankan tugas yang mendukung perusahaan. Yang kedua ada building employee support. Dukungan karyawan itu perlu dibangun melalui komunikasi yang relevan. Eh, yang ketiga ada providing education on tools such as the balance scorecard. Nah, itu dapat memakai alat seperti balance scorecard untuk membantu karyawan memahami bagaimana sih kinerja mereka itu diukur dan bagaimana kontribusi mereka mendukung tujuan perusahaan. Yang keempat adalah providing feedback on strategy implementation. Nah, perlu juga melakukan umpan balik rutin untuk memastikan karyawan itu tahu apakah mereka ini di jalur yang benar dan memberikan apresiasi untuk menjaga motivasi motivasi mereka. Nah, untuk step yang keempat adalah evaluation by result. Nah, keberhasilan komunikasi itu tidak diukur dari banyaknya email atau rapat yang diadakan, tapi dari hasilnya, apakah eh, pesan dari strategi, bagaimana strategi perusahaan itu benar-benar dipahami dan diterapkan. Evaluasi itu harus fokus pada seberapa baik karyawan itu mengerti arahan dan bagaimana hal itu tercermin dalam tindakan mereka sehari-hari. Perusahaan itu dapat menggunakan mungkin melalui survei internal untuk mengukur bagaimana pemahaman karyawan itu apakah sudah paham sih terkait strategi perusahaan. Nah, jika survei ini menunjukkan pemahaman yang rendah, manajemen itu perlu melakukan sesi-sesi tambahan untuk menjelaskan lebih dalam terkait strategi tersebut agar perusahaan karyawannya itu lebih paham. Dan yang kelima ada understanding and communication. Itu juga perlu memastikan bahwa pesan tersebut ini benar-benar dipahami dan diterima oleh seluruh karyawannya. Seperti itu, Mbak Yunanda. Saya kembalikan ke Mbak Yunanda. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Melinda atas pemaparan materinya. Di sini izinkan saya menyampaikan sedikit highlight dari materi yang telah disampaikan Ibu Melinda. Jadi, organisasi yang berfokus pada strategi menggunakan balance scorecard sebagai alat utama untuk menyelaraskan karyawan dengan tujuan strategis. Tiga elemen utama yang menjadi fokus adalah komunikasi, edukasi, dan untuk memastikan pemahaman karyawan terhadap strategi, penetapan tujuan personal dan tim, agar peran setiap individu jelas dalam pencapaian strategi, serta pemberian insentif dan penghargaan yang menghubungkan kinerja individu dengan hasil organisasi. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar, sebelum kita memasuki sesi berikutnya, marilah kita segarkan suasana dengan sesi ice breaking. Jika berkenan, Bapak dan Ibu dapat mengaktifkan kamera agar sesi ice breaking kali ini lebih interaktif. Baik, apakah Bapak dan Ibu sudah siap? Jadi, ice breaking kali ini berjudul Temukan Perbedaan. Terdapat beberapa rules untuk memainkan game ini. Yang pertama, terdapat dua buah gambar di mana masing-masing dari gambar tersebut memiliki perbedaan. Yang kedua, Bapak dan Ibu peserta dipersilahkan mencari perbedaan yang ada pada kedua gambar. Bapak dan Ibu dapat menjawab dengan dua cara, yaitu dengan mengirimkan jawaban melalui kolom chat Zoom atau melingkari jawaban pada layar menggunakan fitur drawing. Selanjutnya, durasi untuk mencari perbedaan ini selama 90 detik. Apa Bapak Ibu sudah siap? Jika sudah, permainan akan kita mulai dalam hitungan ketiga. Bu Yulia di sini sudah siap. Mungkin bisa kita mulai.
kepada tim menampilkan eh, gambarnya. Mungkin Bapak Ibu bisa langsung melingkari perbedaan di gambar tersebut. Di sini Ibu Yulia sepertinya sangat antusias. Di sini waktunya tinggal 1 menit ya Bapak Ibu. Mungkin dari audiens yang lain bisa jawab dari kolom chat Zoom. Sini ada dari Bapak IGD Made Karma, baru dapat 3 ya Pak. Mungkin dilihat yang lain, siapa tahu masih ada perbedaannya. Waktunya di sini tinggal 30 detik lagi ya Bapak Ibu. Sini tinggal 5 detik lagi, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, waktunya sudah habis dan di sini yang perbedaannya itu adalah 7 perbedaan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berantusias untuk mengikuti. Sayangnya sesi ice breaking kali ini telah selesai. Selagi Bapak Ibu mempersiapkan diri untuk sesi webinar selanjutnya, terdapat beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang belum mengisi link absensi kehadiran, silakan mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirim oleh tim KMMB melalui kolom chat Zoom. Dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp grup KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp grup tersebut. Selanjutnya, kepada Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan maupun pendapat yang ingin didiskusikan terkait materi kali ini dapat dikirim melalui kolom chat Zoom, dikarenakan pada akhir sesi webinar nanti akan diadakan sesi tanya jawab dan akan diambil pertanyaan-pertanyaan dari urutan teratas. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik mengikuti webinar seri selanjutnya, silakan registrasi pada webinar series ke-51 terkait The Balance Paycheck. Mungkin bisa di-share screen mengenai poster webinarnya. Webinar series ke-51 akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024. Jika Bapak dan Ibu tertarik untuk mengikuti webinar series 51, bisa langsung registrasi pada link yang disediakan oleh tim KMMB. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik ingin mengikuti secara langsung serangkaian webinar series yang diselenggarakan, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk registrasi atau mendaftarkan diri pada link yang telah disediakan oleh tim. Mungkin bisa dibantu share screen untuk webinar series KMMB. Nah, berikut merupakan rangkaian kegiatan webinar series KMMB yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat. Agar Bapak dan Ibu tidak tertinggal informasi seputar webinar series, silakan Bapak Ibu dapat memfollow dan subscribe akun sosial media KMMB, yaitu pada Instagram dan TikTok @kmmb_consulting, YouTube-nya di KMMB Consulting, dan website kmmb.co.id. Sekian poin yang saya sampaikan. Langsung saja kita ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pak Badowi. Baik, apakah Pak Badowi sudah terhubung? Halo Yuda, ya sudah terhubung. Baik, langsung saja kepada Bapak Badowi. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dari seluruh Indonesia. Eh, Mudah-mudahan kita selalu dalam kesehatan ya dan kebaikan sehingga di setiap hari Jumat kita bisa senantiasa terus melakukan improvement ya, capacity improvement ya, agar pemahaman kita terkait dengan corporate strategi ini bisa lebih meningkat gitu ya. Karena memang tantangan saat ini ya ini cukup berat Bapak Ibu. Cukup berat karena tahun depan ya 2025 kita melihat
beberapa analis saat ini menyampaikan ada potensi resesi gitu ya. Tahun depan ada potensi resesi dan kepercayaan atas apa namanya kebijakan-kebijakan ekonomi di Indonesia di tahun 2025 juga cukup direspon secara sentimen oleh market gitu ya, terutama dari investor luar negeri. Nah, hal ini menyebabkan kita harus juga cukup hati-hati di dalam meningkatkan implementasi dari strategi yang sudah kita miliki. Baik, Bapak Ibu. Terlepas dari itu, ya, saat ini kita diminta untuk melakukan kegiatan-kegiatan supaya lebih efektif, ya. Setelah kita menyusun balance scorecard, setelah kita menyusun RJPP, ya, kalau di BUMN ada rencana jangka panjang perusahaan, atau kalau di perbankan biasanya ada corporate planning gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah dengan situasi yang serba tidak pasti itu, kita dituntut untuk tetap efektif dalam mencapai target perusahaan. Nah, salah satu obstacle yang saya ingat betul di webinar sebelumnya, kalau tidak salah di dua webinar sebelumnya, ada pertanyaan dari salah satu peserta, bagaimana ketika kita menjalankan strategi, kemudian strategi itu tidak efektif dilakukan, sebetulnya apa yang menjadi tantangan terbesar? Tantangan terbesar waktu itu saya sampaikan adalah people, ya. Dan ini senada dengan topik yang tadi kita bahas hari ini, Bapak Ibu. Jadi people yang ada di perusahaan kita ini cukup beragam, gitu ya, cukup beragam. Ada karyawan yang ketika kita eh, mencoba untuk mencapai visi misi, ada yang support, artinya mereka juga punya semangat yang sama terhadap tujuan perusahaan. Ada juga karyawan yang hanya bekerja itu hanya menggugurkan kewajiban, gitu ya. Sehingga ini menjadi satu karakter, ya. Apalagi karyawan-karyawan sekarang cukup tantangannya cukup besar, gitu ya. Terutama saya lihat sering muncul di sosial media banyak HRD itu komplain tentang apa namanya cara kerja generasi yang sekarang gitu ya, yang baru lulus itu, yang katanya eh, apa less fragile gitu ya, mudah mudah mental breakdown, anxiety dan sejenisnya gitu ya. Di saat ini, di saat itu juga perusahaan dituntut oleh komisaris, dituntut oleh direksi, kita harus achieve target, yang artinya kita itu adalah result based, ya, output based, ya. Nah, yang ini menjadi tantangan. Nah, oleh karena itu kita perlu mengelola sumber daya yang ada di internal perusahaan kita, meskipun stakeholder kita cukup beragam gitu ya. Apalagi kalau saya perhatikan di peserta webinar ini, Bapak Ibu yang saya kenal juga backgroundnya perusahaannya sudah berjalan cukup lama ya. Artinya di situ pasti muncul banyak apa namanya perbedaan generasi gitu ya. Ada yang kelahiran 70, ada yang kelahiran 80, 90 ya, bahkan 2000-an awal gitu ya. Nah, ini multi generasi. Nah, oleh karena itu perusahaan juga membutuhkan satu cara agar implementasi strategi perusahaan itu bisa berjalan efektif. Nah, topik yang menarik tersebut, kalau kita eh, lihat ya, maka ada cara, yaitu adalah bagaimana perusahaan bisa menjalankan ya komunikasi secara efektif. Nah, karena memang banyak yang kita temui di lapangan, salah satu obstacle kenapa strategi itu sulit untuk dilakukan, yang paling dominan ada tiga faktor gitu ya. Faktor pertama adalah komunikasi, ya, komunikasi. Faktor kedua adalah leadership, ya. Faktor berikutnya adalah ketidaksesuaian antara KPI dengan tanggung jawab. Nah, ini juga menjadi tiga faktor utama kenapa sering banyak
strategi yang kita jalankan ini tidak bisa terimplementasi. Nah, pada pagi hari ini ya kita akan fokus tentang bagaimana kita mengkomunikasikan supaya strategi yang kita miliki itu bisa efektif dijalankan, gitu ya. Nah, ada beberapa pendekatan. Misalnya kalau saya lihat seringkali saya menemani kemarin menemani rapat direksi dan Dekom ya penutup akhir tahun di Sentul. Eh, di sela-sela meeting kita ada satu sesi ngobrol informal gitu ya. Di halaman kita lihat pegunungan yang hijau, ya halaman yang luas sambil ngopi-ngopi di situ menikmati kopi. Ternyata message yang disampaikan dengan cara demikian itu efektif dan dapat feedback respon yang cukup menarik gitu ya. Artinya feedbacknya jalan. Tapi di sisi yang lain, ya di sisi yang lain, di generasi yang lain, saya melihat bahwa kegiatan seperti itu dirasa tidak efektif. Ada yang lebih merasa efektif ketika arahannya jelas, to-do list-nya apa, gitu ya. Kemudian dilakukan dalam bentuk checklist. Artinya ketika ada 5 to-do list, ada checklist, maka kemudian dilihat mana yang belum selesai dan sudah. Nah, ini ada beberapa pendekatan. Ya. Ada lagi yang merasa bahwa komunikasi itu akan efektif ketika kita melakukan secara formal, formal meeting. Jadi ada karyawan juga yang merasa bahwa tanggung jawab atau meeting itu ada di forum-forum resmi. Artinya ketika tadi ada suasana kita minum kopi informal itu dianggap tidak meeting, ya. Itu dianggap sebagai obrolan santai. Artinya tidak perlu ada follow up gitu, ya. Ada juga yang justru dengan diberikan to-do list, ya kemudian diberikan checklist itu merasa tersinggung. Kenapa kok saya terlalu diatur gitu ya? Ada yang juga seperti itu. Maka solusinya dari berbagai best practice tersebut adalah kita perlu memiliki ya metode-metode komunikasi yang variatif, ya variatif. Nah, yang pertama adalah kita menggunakan media. Nah, medianya apa? Ada yang medianya itu adalah regular meeting. Nah, jadi biasanya kalau rapat BOD dan Dekom gitu ya, ada performance review gitu ya. Jadi kita memberikan hasil dari kinerja tim kita sehingga dipaparkan dan dicari eh, masalah yang terjadi kenapa itu tidak achieve ya, tidak happen targetnya. Kemudian kita evaluasi bersama dan dijadikan sebagai bahan untuk berkinerja di 1 bulan ke depan. Ada juga yang membutuhkan brosur ya. Brosur itu kalau sekarang mungkin semacam infografis ya, atau kalau anak-anak kecil ya, saya lihat anak-anak TK, anak-anak SD itu suka menggambar. Dan ternyata ketika kami lihat dalam satu halaman mereka menggambar yang agak abstrak, semacam doodle, tapi ternyata message-nya bisa tersampaikan. Ya, nah, ini juga akan menjadi tantangan Bapak Ibu ketika anak-anak yang hari ini masih di usia belia di TK atau SD dan kita lihat tarik maju ya, misalnya di 20 tahun ke depan mereka akan menjadi salah satu bagian di perusahaan kita, maka cara komunikasinya mungkin yang efektif adalah doodle, ya menggunakan doodle. Dan ini juga sudah ada penelitian dari Harvard Business Review bahwa jangan menyepelekan doodle, karena doodle itu meskipun gambarnya kadang abstrak, hanya grafis, tapi itu secara message ketika diterima oleh receiver itu akan efektif dibandingkan meeting, gitu ya. Nah, seringkali beberapa perusahaan yang kami lihat juga mereka menaruh infografis itu di print Bapak Ibu kemudian ditempel di dinding gitu ya di dinding kantornya. Nah, kemudian setiap hari karyawan bisa melihat oh ternyata posisi kita ada di sini. Oh, triwulan pertama, triwulan kedua kita sudah ada small win di pekerjaan ini. Maka kita akan mengingat kembali bahwa perusahaan punya KPI profitability, punya KPI market eksplorasi misalnya dan itu menjadi pengingat ya reminder bagi kita semua. Ada juga beberapa stakeholder karyawan itu
mereka lebih efektif ketika melihat monthly newsletter. Nah, di sini mereka diingatkan dalam bentuk regular progress report, ya kayak semacam bulletin atau newsletter. Dibandingkan Bapak Ibu, kita punya anggaplah ada 10 KPI. Kemudian dari 10 KPI itu performanya berapa per bulan tersebut gitu ya, maka tindak lanjutnya berapa. Dan itu terdistribusi ke semua stakeholder ya. Dan ada juga inspirational stories. Nah, bisa aja stakeholder internal memberikan cerita-cerita bagaimana dulu menyelamatkan perusahaan ini sehingga bisa sustain ya. Atau kalau ada kendala apa namanya trust and distrust ya, biasanya kalau kolega satu kantor itu trust distrustnya cukup tinggi gitu. Dan kita juga bisa mengundang kontributor dari pihak eksternal gitu ya, kontributor pihak eksternal, mungkin tim ahli dari sebuah universitas atau tim ahli dari kantor konsultan untuk memberikan satu inspirational stories dari apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah dialami. Nah, itu juga menjadi salah satu daya ungkit agar karyawan kita semakin bersemangat di dalam mencapai target perusahaannya. Ada juga educational program. Nah, ini di pelatihan-pelatihan ya. Kami melihat ketidak tercapaian sebuah target Bapak Ibu itu kadangkala terjadi karena karyawan kita ini tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam memahami apa yang kita minta gitu ya. Ketika kita memiliki KPI, misalnya KPI-nya adalah eh, kita membuat pricing ya, effective pricing atau mungkin dynamic pricing. Jadi ketika ada pekerjaan dalam 5 detik harga sudah muncul ya, kita punya sistemnya. Variabelnya apa saja ada muncul di situ juga. Indikatornya apa aja muncul di situ juga. Nah, kadangkala arahan yang kita lakukan itu tidak terimplementasi dengan baik. Maka caranya apa? Ya diberikan coaching, diberikan edukasi. Ada juga cara yang lain, medianya adalah intranet. Nah, intranet ini seringkali ada beberapa perusahaan atau organisasi mereka mengkampanye, yang melakukan campaign dengan target-target korporasi itu melalui semua media digital yang ada di perusahaan itu. Misal, ya waktu kita masuk ke kantor, kemudian ada layar monitor sebagai apa namanya tampilan layar di depan gitu ya, maka itu bisa jadi dikasih poster yang bergerak gitu ya, kayak kayak Videotron atau sejenisnya yang selalu merecall memori karyawan tentang target-targetnya. Bisa juga di dalam monitor ruangan rapat ya, wallpapernya, jadi TV atau layar monitor di ruangan rapat. Nah, itu ketika tidak dipakai, halaman depannya adalah infografis dari target perusahaan. Misalnya begitu. Nah, komunikasi ini terus dijalankan ya. Dan pengalaman kami di salah satu perguruan tinggi ya yang punya target untuk mencapai ranking ya, dan itu dilakukan di berbagai cara itu efektif ya. Kemudian eh, langkah berikutnya, ya, yang pertama tadi dari sisi media komunikasinya yang beragam, yang kedua adalah dari sisi pendekatan. Nah, di pendekatan. Eh, saat ini kita mengetahui yang namanya omni channel, gitu ya, omni channel. Jadi kalau misalnya Yunda mau belanja, gitu ya, kalau dulu harus ke pasar, kalau misalnya kita ke convenience store dikasih brosur, gitu ya, itu satu channel. Padahal kalau kita bicara comprehensive approach ya, itu omni channel. Jadi Yunda lihat Instagram, kemudian muncul sponsor atau muncul FYP gitu ya. Kemudian dari FYP itu atau sponsor itu lari ke Shopee misalnya. Dari Shopee kemudian belanja, dan ketika produknya itu cukup high risk, harganya mahal, Yunda tidak mau bayar lewat online, tapi maunya COD misalnya. Maka barangnya dikirim, dicek, baru bayar. Nah, ini omnichannel. Atau kalau kita lihat, eh,
bulan lalu ya, beberapa bulan itu Indonesia dan beberapa negara itu lagi rame tentang eh, apa namanya boneka Labubu gitu ya, boneka Labubu. Padahal ini bukan barang baru Bapak Ibu ya, Labubu itu barang lama. Tiba-tiba anak saya masih kecil minta saya gitu, minta Labubu, mah apa itu Labubu gitu. Ternyata waktu saya coba lakukan saya cek gitu, ini Labubu ini produk yang lama dan tidak begitu booming. Nah, waktu Lisa Lisa Blackpink ya, Lisa Blackpink itu menggunakan Labubu di tasnya dan itu terpotret ya, dan ternyata langsung mempengaruhi apa namanya preferensi global tentang Labubu dan langsung meningkat penjualannya. Nah, dari satu kasus ini Bapak Ibu, eh, approach-nya adalah melalui influencer. Nah, ada influencer. Nah, sekarang kalau kita lihat restoran-restoran, ya tempat makan atau tempat wisata, itu juga begitu. Nggak mungkin Yunda keluar dari rumah gitu ya, naik motor atau naik mobil ya atau naik kendaraan umum keliling-keliling kota terus ketemu sebuah restoran berhenti untuk makan. Nggak mungkin perilaku seperti itu sekarang terjadi. Tapi sekarang anak-anak muda ini melihat influencernya siapa? Ternyata ada artis si A. Dia makan di bakso ini, dia makan di restoran ini. Maka ada preferensi dan akhirnya mengikuti preferensi itu. Ya. Jadi comprehensive approach ini bisa dilakukan untuk mengkombinasi multiple channel Bapak Ibu ya. Bisa pakai influencer, kemudian bisa menggunakan apa namanya advertising ya, bisa Google Ads, Instagram Ads ya. Kemudian responsif call center, responsif eh, apa tim marketingnya supaya ketika ada permintaan langsung dilayani. Dan ini si malakama juga. Kenapa? Karena kalau dulu sebelum ada digital, perusahaan bangkrut itu mungkin akan cukup lama, ya. Ketika ada banyak pengunjung, bangkrutnya lama. Misal hari ini Yunda ke restoran, restorannya nggak cocok, maka ya udah, Yunda nggak ke sana lagi. Besok ada lagi, misalnya Melinda ke restoran yang sama, nggak cocok, besok nggak ke sana lagi. Tapi sekarang dengan adanya digital, kita mendatangkan banyak pengunjung itu cepat sekali. Ya, dengan influencer kita bayar anggaplah 20 juta, kemudian dalam satu hari satu kota itu akan datang ke restoran kita. Nah, kalau pelayanannya nggak bagus, menunya juga belum bagus, besoknya satu kota sudah nggak ada lagi yang datang ke tempat kita. Jadi ini si malakama, ya. Jadi dipastikan ketika kita sudah yakin bahwa target yang sudah kita miliki ini sudah waktunya untuk dicapai dan komunikasi yang variatif tadi kita lakukan, kita benar-benar harus siap sedia, gitu ya, risiko-risiko yang akan dimiliki saat hal itu terjadi, gitu. Nah, yang ketiga adalah personal communication. Nah, sekali lagi ini pendekatan ini kita ambil dalam case study yang dari berbagai industri ya Bapak Ibu ya dan berbagai generasi. Karena memang personal communication ini kadangkala tidak efektif ya di beberapa generasi dan di beberapa personality trait ya. Kita kalau melakukan penelitian di karyawan itu kan ada personality trait ya. Nah, itu juga menjadi tantangan. Tapi ada satu kasus yang memang personal communication ini cukup bagus ya. Sehingga kita menciptakan small team gitu ya, makan siang bersama atau mungkin makan malam bersama atau biasanya kalau tim analistika MMB itu badminton bersama gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu personal communication ya. Ketika antri misalnya, antri lagi apa gantian lapangan gitu ya, ada ngobrol sesi informal. Ternyata itu cukup efektif. Ya, cukup efektif. Artinya kita harus tahu bagaimana karakteristik people yang ada di perusahaan kita begitu. Oke, slide berikutnya. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu kalau kita
lihat, sebetulnya tujuan utamanya itu satu, yaitu customer satisfaction, gitu ya, customer satisfaction. Nah, eh, ini adalah satu indikator atau satu strategi yang sifatnya high level, ya. High level yang diukur waktu rapat pimpinan, ya, waktu rapat dengan komisaris, satisfaction index-nya berapa sekarang, diukur tiap bulan misalnya. Tapi ketika kita turunkan, kita cascading pada working level, customer satisfaction ini harus dimaknai lebih detail. Maka di situ ada aspek price, gitu ya, ada aspek product quality, ada service quality, ada delivery. Ya, ini saya mencoba untuk coret-coret tapi tidak berhasil ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Dari tadi ini susah kayaknya. Nah, kemudian kalau kita bicara pricing, ya, kita bicara pricing, maka di situ kalau kita cascading, kita turunkan lagi, yaitu ada namanya cost to acquire it and cost to use it. Jadi ketika kita bicara harga, apakah ada biaya akuisisi di sana? Dan apakah ada biaya dalam menggunakan produk kita? Misal, misalnya Hyundai ini skincare-nya pakai apa? Misal merek A gitu ya. Skincare-nya merek A. Kemudian merek B itu mempromosikan lewat TikTok ke Hyundai gitu. Maka ketika Hyundai menggunakan merek B, maka harga dari merek B itu sudah termasuk biaya talent untuk live TikTok tadi, untuk iklan kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud sebagai biaya untuk mengakuisisi atau acquire it gitu ya. Maka kalau kita ada biaya promosi, ada biaya iklan gitu ya, maka hitung-hitungannya bagaimana kita purchasing price kita. Jadi kalau harga itu awalnya misalnya skincare 1 juta, maka ada biaya iklan ya kita jual 1,5 juta. Misalnya begitu. Ya. Lalu juga projected return on investment. Jadi kita investasi membangun apa dashboard, IT, pabrik itu juga harus dihitung dari sisi harga. Lalu juga ada biaya untuk menggunakan itu. Misal, kalau saya perhatikan ya, sekarang itu orang-orang kalau menggunakan skincare itu nggak mungkin ya selesai 5 menit, 10 menit tuh. Mungkin bisa 1 jam atau 30 menit lah paling cepat. Ternyata apa? Untuk memaintain optimalisasi dari sebuah fungsi skincare itu harus banyak yang digunakan. Mulai dari mungkin serum, kemudian moisturizer, kemudian ada lagi itu misalnya apa namanya eh, ya bedak-bedak yang berikutnya lah saya tidak tahu namanya gitu ya. Tapi untuk memaintain atau mengoperasionalkan atau menggunakan produk tersebut itu biayanya cukup beragam ya. Misalnya merek A untuk face wash, merek B untuk foundation. Kadang-kadang nggak cocok, misalnya begitu. Nah, maka merek B semua. Maka dari sisi pricing, bagaimana kita mengelola itu supaya apa? Customer kita satisfaction. Ya. Kemudian kita bicara produk quality, Bapak Ibu. Di produk quality ini, kalau kita turunkan, ada it does what they said it would. Artinya, ketika ini digunakan kepada user kosmetik kita, apakah mereka nyaman? Ya, apakah mereka uh, ini durability? Ya. Durability ini sering saya dengar ada penawaran misalnya apa namanya maskara gitu ya. Ini maskara yang waterproof atau luntur ketika dipakai berwudu gitu. Itu durability. Ya. Kemudian juga dari sisi reliability, ya, governance. Saya pernah ada satu riset Bapak Ibu. Saya riset tentang tim kami ya, tim riset kami meneliti tentang halal kosmetik, ya, halal kosmetik. Karena kami melihat satu pola market, ternyata dulu yang awalnya itu niche market kayak Wardah dan lain-lain ternyata semakin besar. Dan ada satu data yang kami terima bahwa pengguna halal kosmetik itu tidak selalu harus Muslim. Artinya non-Muslim pun juga nggak masalah pakai halal kosmetik.
Artinya, dengan temuan itu kami juga berpikir ulang. Berarti ada potensi non-Muslim, sorry, konsumen yang Muslim, ya misalnya seperti Yunda, tidak menggunakan halal kosmetik. Bisa jadi. Ya, ternyata waktu diteliti, ada satu temuan yang signifikan bahwa preferensi perpindahan dari satu kosmetik ke kosmetik yang lain ternyata dampak dari halal kosmetik itu brand halal itu signifikannya rendah. Tapi signifikan yang paling tinggi adalah tentang reliability, ya, Eh, risiko. Misalnya setelah pindah ke kosmetik itu menjadi jerawat misalnya, itu juga menjadi risiko, ya. Nah, maka ini kita harus pahami Bapak Ibu, product quality, ya. Ketika kita coba untuk meningkatkan eh, satisfaction dari customer kita, ternyata produknya nggak bagus ya. Sekarang lagi rame abal-abal skincare gitu ya. Mereka menggunakan seorang influencer, influencernya itu di grooming dengan image sebagai orang kaya, di grooming dengan tampilan yang filantropis gitu ya. Ternyata skincare-nya abal-abal ya. Ada kandungan merkuri, ada kandungan yang tidak baik gitu ya. Maka produk quality harus tetap ditingkatkan. Berikutnya ada service quality. Nah, service quality ini juga penting. Ketika produk kita bagus, tapi pelayanan terhadap customer kita tidak optimal, maka itu juga akan justru melakukan value destroyer. Ya, kita sudah susah-susah membangun value, kita sudah susah-susah membangun merek, tapi karena service quality delivery-nya tidak optimal, ya, klien kita, user kita, konsumen kita malah kecewa. Ya, padahal produknya bagus, tapi delivery-nya yang nggak bagus, maka ini menjadi salah satu tantangan bagi kita untuk fokus di dalam pemberian fasilitas yang terbaik. Ya. Ya, kemudian yang terakhir delivery-nya. Ya, apakah eh, yang kita janjikan bisa on time? Apakah yang kita janjikan secara waktu, secara eh, apa namanya tampilan ya yang diterima oleh user kita bagus. Misal kita jualan produk skincare tadi kalau contoh kasusnya skincare. Skincare misalnya serum harga 2 juta, satu vialnya 2 juta. Itu sudah masuk kategori kosmetik yang middle up gitu ya. Kemudian dengan harga demikian, waktu dikirim kepada konsumen, tiba di rumahnya konsumen, ternyata packingnya ini tidak bagus, ya tidak tidak mencerminkan harga yang middle up, ya. Entah terjadi boxnya itu tidak premium atau juga penyok mungkin ya, karena waktu delivery pakai kurir itu tidak diberikan wrap up yang optimal, sehingga akan menciderai ekspektasi dari konsumen. Meskipun produknya bagus, meskipun harganya affordable, kualitas servisnya dicat bagus, tapi ketika delivery sampai ke rumahnya itu kok ternyata nggak sesuai ekspektasi, itu juga akan mempengaruhi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, pada strategi level, kita hanya menyampaikan customer satisfaction. Tapi kalau kita turunkan kepada working level, kepada marketing departemen, sales division misalnya ya, kemudian ke unit pengiriman, sampai kepada customer service, ini runtutannya harus inline. Ya. Tidak boleh ada satu obstacle yang menyebabkan tujuan dari customer satisfaction itu tidak efektif. Saya rasa begitu. Saya kira cukup. Saya kembalikan ke Yunda. Baik, terima kasih kepada Bapak Badowi atas pemaparan materi yang sangat jelas dan bermanfaat tentunya. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan sedikit highlight dari materi yang telah disampaikan Pak Badowi. Perusahaan itu tidak hanya mengandalkan satu saluran komunikasi, melainkan menggabungkan berbagai media seperti pertemuan rutin, brosur, program edukasi, dan intranet. Pendekatan yang komprehensif ini dirancang untuk memastikan pesan strategis tersampaikan secara efektif. Baik, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, bagi Bapak Ibu yang belum mengisi link absensi, dapat mengisi link absensi kehadiran yang telah dikirimkan pada kolom chat Zoom.
Di sini kita memasuki sesi tanya jawab. Eh, di sini ada yang bertanya dari Ibu Sulistiana, yaitu pertanyaannya, bagaimana perusahaan memastikan bahwa balance scorecard benar-benar diterapkan sebagai alat strategis dan bukan hanya dokumen administratif. Mungkin untuk pertanyaan pertama ini kepada Ibu Melinda, saya persilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Baik, di sini Ibu Sulistiana ya menanyakan terkait sebenarnya bagaimana perusahaan itu memastikan bahwa BSC itu benar-benar diterapkan sebagai alat strategis ya, bukan hanya sebagai dokumen administratif. Nah, sebenarnya agar dalam scorecard ini benar-benar menjadi alat strategis bagi perusahaan, perusahaan itu harus menjadikannya bagian dari proses di perusahaan atau proses di manajemennya. Yang pertama itu untuk memastikan bahwa pemimpin itu harus berperan aktif dalam mengarahkan terkait implementasi di BSC-nya, seperti mungkin membahas terkait hasil-hasil dalam rapat, lalu mungkin bisa juga mengambil implementasi itu dalam keputusan strategis perusahaan. Nah, strategi yang dirumuskan dalam BSC ini juga perlu diterjemahkan menjadi target operasional yang konkret dan dapat terukur, dapat diukur. Hal ini itu memastikan bahwa setiap divisi maupun tim atau sampai ke individu itu memahami bahwa kontribusi mereka dalam mencapai tujuan strategis perusahaan itu dapat tercapai. Nah, dengan mungkin bisa dengan memanfaatkan teknologi, mungkin seperti di ada dashboard kinerja, perusahaan itu dapat memantau progres dari realisasi pada indikator-indikator mungkin di KPI-nya. Seperti itu, Mbak Yolanda. Baik, terima kasih kepada Ibu Melinda. Mungkin ada tambahan sedikit dari Bapak Badowi. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang itu pertanyaan yang terlihat pengalaman gitu ya. Karena memang sering kali juga kami lihat apa namanya ketika SJPP atau dokumen strategi atau balance scorecard itu selesai disusun, itu di print, kemudian ditandatangani direksi komisaris, kemudian disimpan di dalam lemari gitu ya. Tidak pernah disentuh gitu ya, kayak apa namanya, kayak dokumen rahasia gitu ya. Nah, memang kita harus komitmen. Pertama komitmen bahwa apa yang sudah kita sepakati di balance scorecard itu adalah bagian dari komitmen kita, bukan hanya direksi tapi komitmen semua stakeholder yang ada di perusahaan. Tantangan berikutnya adalah tidak semua karyawan kita memiliki kapasiti untuk memahami dokumen tersebut. Betul ya Bapak Ibu ya? Maka karena tujuan kita adalah punya tujuan agar hasil BSC itu terrealisasi, ya, diterapkan, maka kita harus membangun sistem turunan. Contoh, kalau kita punya program strategis, misalnya ada 3 program strategis, maka semua budget yang ada di RKAP perusahaan itu wajib dicantolkan atau wajib terhubung dengan 3 program strategis itu. Sehingga program kerja dan budgeting yang akan kita keluarkan dalam operasional perusahaan itu tidak boleh tidak terkait sama program strategis yang ada di balance scorecard. Ini yang pertama. Yang kedua, turunan dari program strategis itu tentunya akan muncul pada KPI-KPI, baik dalam KPI perspektif keuangan, marketing, internal business process, sampai earning and growth. Maka setiap KPI itu diberikan budget yang mana turunan dari budget 3 program prioritas tadi. Nah, di setiap KPI tentunya ada PIC. Maka setiap PIC, setiap divisi diwajibkan untuk mengeksekusi target sesuai KPI-nya masing-masing yang ada di dalam balance scorecard tadi. Dan di situ ada budgetnya. Kemudian waktu rapat pimpinan setiap bulan, agenda pertama adalah mereview capaian implementasi balance scorecard.
dan serapan anggaran. Seperti itu. Nah, ini kalau sudah dijalankan, potensi implementasi efektivitinya itu akan lebih tinggi dibandingkan kalau kita tidak menginline-kan kepada sistem yang ada di perusahaan. Misalnya kita punya karyawan itu cukup rebel gitu ya, dia susah diatur gitu ya, dia punya creativity yang mengatasnamakan kreativitas sehingga program kerjanya wah luar biasa gitu. Tapi kalau ditanya apakah ini terkait sama target perusahaan yang bodo amat gitu ya, ini ada juga yang kayak gitu. Nah, karena kita sudah menerapkan budget based on strategi tadi, maka ya nggak apa-apa, silahkan membuat program kerja seenak karyawan, tapi tidak ada budget di situ. Nah, itu akan menjadi pukulan tuh, ya, menjadi pukulan telak. Nah, kemudian ketika KPI-KPI itu efektif dijalankan di atas target, maka di situ ada bonus, ya, ada bonus. Jadi karyawan secara langsung akan kita steer atau kita kendalikan mau tidak mau harus mengikuti KPI perusahaan. Nah, seperti itu. Mulai dari reward and punishment, kalau tidak mengikuti ya nggak ada budget, Anda hanya menerima gaji pokok saja misalnya. Tapi kalau Anda mengikuti KPI ini dan achieve, maka ada bonus yang menanti Anda gitu. Nah, ini mau nggak mau secara internal motivation maupun eksternal faktor motivation itu dikendalikan oleh perusahaan. Ya. Dan ini best practice yang saya sampaikan dan sering sukses ya di berbagai tempat. Karena kalau tidak seperti itu Bapak Ibu, apalagi karyawan kita cukup banyak gitu ya, misalnya sampai 500 karyawan dan itu dari berbagai generasi, maka kita harus punya satu sistem yang secara basic diterima oleh semua generasi, yaitu siapa? Sistem remunerasi. Seperti itu. Nah, ini salah satu contoh, ya, salah satu contoh dari cara kita mengelola stakeholder yang ada di perusahaan kita. Seperti itu, Indah. Baik, terima kasih kepada Bapak Badowi atas penjelasannya. Di sini kita masuk ke pertanyaan kedua dari Bapak Igede Madekarma. Mungkin Bapak Igede ingin menyampaikan secara langsung pertanyaannya kepada pemateri kami. Mungkin belum bersedia, akan saya bacakan saja. Sini, apakah balance scorecard ini visible diimplementasikan pada semua jenis perusahaan? Key point-nya apa? Mungkin saya berikan kepada Bapak Badowi untuk menjawab pertanyaan dari Bapak IGD. Ya, balance scorecard itu didesain untuk diterima eh, berbagai berbagai perusahaan Bapak Ibu ya. Tapi tidak melulu harus 4 perspektif itu. Artinya, ketika perusahaan Bapak Ibu itu sebetulnya tidak butuh cari market, ada loh Bapak Ibu perusahaan itu nggak usah cari market. Nanti penjualan datang sendiri. Nah, ini biasanya kalau posisinya anak atau cucu perusahaan. Jadi induk mengeluarkan cost itu sebagai pendapatan anak atau nah. Sehingga dari sisi customer itu cukup adalah comply terhadap induk itu juga bisa. Jadi kata kuncinya adalah eh, perspektifnya keuangan harus ada faktor keuangan. Dari faktor keuangan itu diturunkan pada faktor market apa yang harus dikelola di market itu. Apakah harus melakukan eksplorasi pasar baru ataukah cukup melakukan apa namanya realisasi pada SLA (Service Level Agreement) kita sepanjang ada permintaan sudah kita ikuti servisnya level paling atas gitu ya. Kemudian untuk mencapai service atau produk yang prima, excellent service atau excellent product, maka tata kelola internal kita harus diperbaiki terus-menerus. Ya, mengikuti ISO, misalnya ISO 9001 kalau kita bicara manajemen mutu, atau ISO 27001 kalau kaitannya sama pengelolaan database, data security, gitu ya. Nah, tentunya internal ini akan kerja dengan baik kalau fundamentalnya bagus. Nah, fundamental ini secara umum kita mengenal learning and growth ya, ada aspek SDM, aspek IT, aspek modal organisasi. Nah, secara kategori, key point-nya adalah 4 perspektif ini setidaknya kita bisa melakukannya. Ya. Kalau soal KPI, soal program strategis itu tergantung dari perusahaan masing-masing. Ya. Nah, sehingga setelah itu kita susun KPI-nya, kita susun targetnya, kata kunci berikutnya adalah di deliver, diturunkan
setiap KPI itu tanggung jawabnya siapa orangnya. Itu harus jelas. Karena kalau tidak jelas orangnya yang memiliki tanggung jawab pada KPI itu, maka ketika target itu tidak tercapai, normalnya orang akan saling lempar tanggung jawab, gitu ya. Memang paling gampang itu Bapak Ibu ya, paling gampang itu lempar tanggung jawab. Misalnya target tidak tercapai, tim marketing tidak mau bertanggung jawab karena alasannya butuh orang, akhirnya menyalahkan SDM. SDM-nya nggak bisa rekrutmen, menyalahkan bagian keuangan karena anggarannya tidak di plotting. Bagian keuangan menyalahkan gitu. Jadi ribet ya. Jadi berantem sendiri di internal. Oleh karena itu, yang namanya KPI harus ada satu penanggung jawab utama. Meskipun di dalam pelaksanaannya nanti akan berkoordinasi dengan berbagai bidang. Seperti itu, Indah. Hmm. Baik, terima kasih Bapak Badowi. Di sini kepada Bapak Igede, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Saya rasa sudah cukup. Di sini mengingat adanya keterbatasan waktu, sayangnya sesi tanya jawab harus kita cukupkan. Dan karena waktu menunjukkan pukul 10.26, kita akan cukupkan webinar kali ini. Namun akan sangat disayangkan apabila kita tidak mengabadikan momen hari ini. Dimohon kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk on cam demi kelancaran sesi foto bersama. Mungkin bisa on cam pada Bapak Ibu. Baik, untuk dokumentasi slide 1 akan saya pandu. 1, 2, 3. Selanjutnya, dokumentasi slide 2 akan saya hitung lagi. 1, 2, 3. Dan slide 3, 1, 2, 3. Terima kasih semuanya, dan apabila Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaan tersebut pada webinar seri selanjutnya. Dan agar tidak ketinggalan, Bapak dan Ibu bisa segera mendaftarkan diri atau registrasi pada link yang telah dikirim oleh tim kami. Atau Bapak Ibu dapat mengunjungi laman sosial media kami. Sekali lagi, kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi link absensi kehadiran, dikarenakan sertifikat akan dibagikan setelah Bapak Ibu mengisi link absensi tersebut dan terdapat link untuk bergabung pada WhatsApp Group KMMB Webinar Series yang tentunya sertifikat akan dibagikan melalui WhatsApp Group tersebut. Terima kasih kepada tim yang bertugas dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Badawi dan Ibu Melinda karena telah berkenan untuk menyampaikan materi dan berdiskusi pada webinar kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar kami dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Saya Nur Alfimi Yundari selaku moderator pada webinar series kali ini pamit undur diri dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyusunan kata. Sampai jumpa pada webinar seri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.